Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 IPA 4 yang beranggotakan saya sendiri Haidar Sultan Hakim, Marni Lestari, Sisil Karlia. Dila Santi Puspita. Di sini kami akan membuat sebuah video tentang cara mengatasi pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkan zat energi dan komponen lain dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu dan yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhi kadar yang semestinya. 3. Pencemaran udara dapat terjadi akibat peningkatan bahan bakar fosil untuk transformasi dan aktivitas manusia lainnya. Proses pembakaran menghasilkan zat-zat seperti SO2 atau belerang dioksida, NO2 atau nitrogen dioksida, timbal, dan merkuri. Jika pembakaran terjadi di udara terbuka, maka senyawa asam akan menguap titik. Senyawa asam akan bereaksi dengan titik-titik air di awan. Senyawa asam akan turun dalam bentuk hujan asam. Pembakaran adalah proses reaksi tuntutan kimia antara bahan bakar dan oksidan yang biasanya menghasilkan energi panas dan energi cahaya dalam bentuk api. Jenis pembakaran ada dua. Yang pertama yaitu pembakaran tidak sempurna dan yang kedua yaitu pembakaran sempurna. Pembakaran tidak sempurna merupakan proses pembakaran yang menghasilkan sedikit kalor sehingga dapat menimbulkan atau menciptakan gas-gas yang berpotensi menjadi racun di udara. Yang kedua yaitu pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna merupakan pembakaran di mana semua konstituen yang dapat terbakar di dalam bahan bakar berbentuk gas dioksida atau C2 dan gas SO2 atau belerang dioksida, sehingga ada lagi bahan yang dapat terbakar tersisa. Berikut cara mengatasinya. 1. Memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Bila senyawa hidrokarbon dibakar, pada kondisi oksigen kurang akan terjadi pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran tidak sempurna, ini timbul gas karbon monoksida atau CO yang berbahaya bagi kesehatan. Gas karbon monoksida bersifat beracun pada manusia karena mengikat hemoglobin di dalam darah dan mengakibatkan oksigen sulit dibawa oleh darah. Akibatnya sel tubuh akan kekurangan oksigen dan sel akan rusak hingga menyebabkan kematian. Karena itu pembakaran hidrokarbon harus dipastikan dilakukan dengan oksigen khusus, misalnya dengan memberi ventilasi dengan baik. Yang kedua, bisa dengan cara melakukan penanaman tumbuhan reboisasi sebagai penyerap karbon dioksida. Meski tidak beracun seperti karbon monoksida, gas karbon dioksida CO2 memiliki akibat buruk bagi alam. Gas ini adalah gas rumah kaca yang menyerap panas. Meningkatkan gas ini menyebabkan panasnya suhu atmosfer bumi dan perubahan iklim. Meningkatnya gas ini menyebabkan pemanasan suhu atmosfer bumi dan perubahan iklim. Jika hal ini terus terjadi, maka akan menipisnya lapisan ozon. Oleh karena itu, perlu penanaman tumbuhan yang menyerap karbon dioksida, lebih tepatnya jika kita menanam pepohonan di pinggir jalan, dikarenakan pepohonan dapat menyerap karbon monoksida, menghasilkan oksigen. Pohon membersihkan udara dan mengurangi emisi perubahan iklim. Maka sudah jelas bahwa pohon di pinggir jalan dapat mengurangi polusi dan juga menyebabkan berkurangnya kandungan CO2. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah. Belerang yang terkandung bersama hidrokarbon di minyak bumi menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan, korosi pada mesin, dan hujan asam. Karena itu, dalam melakukan pembakaran hidrokarbon, perlu dipilih bahan bakar yang mengandung kadar belerang terendah. 4. Mengurangi pembakaran yang berlebihan. Pembakaran hidrokarbon berlebihan akan menyebabkan persoalan di atas, meskipun langkah antisipasi sudah dilakukan. Karena itu, pembakaran berlebihan harus dihindari. Ini bisa dilakukan misalnya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.